Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Aulia, mahasiswa peternakan semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam masa Khulafatur Rasyidin. Baiklah, sebelum kita memulai, saya akan membacakan sepenggal surat, yaitu dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian kita masuk kepada Khulafatur Rasyidin. Khulafatur Rasyidin ini merupakan pemimpin setelah peninggalan atau setelah wafatnya Rasulullah SAW. Khulafatur Rasyidin sendiri ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan anak dari bapaknya itu bernama Abu Quhafan dan ibunya itu Ummu Khair Salamah. Abu Bakar As-Siddiq sendiri lahir pada tahun 573 Masehi. Kemudian yang kedua ini Umar bin Khattab, merupakan anak dari Khattab bin Naufal dan dari ibunya itu Hantamah binti Hisham yang lahir pada tahun 574 Masehi. Kemudian yang ketiga itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri merupakan anak dari Affan bin Abu Ash bin Umayyah dan ibunya itu adalah sendiri bernama Urwah binti Al-Baida binti Abdul Muthalib yang lahir pada tahun 578 Masehi. Kemudian yang keempat itu Ali bin Abi Thalib, merupakan anak dari Abu Thalib dan ibunya itu Fatimah binti Ash'ad yang lahir pada tahun 603 Masehi. Khulafatur Rasyidin sendiri ini merupakan khalifah ataupun pemimpin setelah wafatnya Rasulullah, dan pemimpin ini merupakan pemimpin kaum muslimin pada saat itu, dan proses pengangkatannya pun pada keempat khalifah ini sendiri itu memiliki cerita yang berbeda. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini diangkat melalui jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang kala itu mengadakan pertemuan di Madinah, atau lebih tepatnya di Sakifah Bani Sa'idah. Di sanalah Abu Bakar As-Siddiq dibaiat dan diangkat menjadi seorang khalifah. Yang kedua itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri ini diangkat menjadi khalifah atas ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum peninggalan atau wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ditunjuk dan menerima jabatan itu. Kemudian yang ketiga itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat melalui musyawarah yang dilakukan oleh Ahlu Syura, di mana Ahlu Syura ini adalah 6 orang yang dikatakan sebagai calon penghuni surga, di mana pengangkatan Utsman bin Affan sendiri ini atas dasar saran dari Umar bin Khattab sebelum peninggalannya. Umar bin Khattab berpesan seperti ini: jika kalian ingin mencari pertimbangan, maka mintalah pertimbangan kepada sekelompok orang yang dimana telah dijamin oleh Allah masuk surga. Ke-6 orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat melalui pembaiatan oleh kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang terakhir itulah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat atau dibaiat oleh kaum Ansar dan Muhajirin, atau lebih tepatnya diangkat oleh 2 orang, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Kemudian kita lanjut kepada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para khalifah. Yang pertama itu adalah kebijakan dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diangkat menjadi seorang khalifah, saya ada mengutip sebuah pidato dari yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu mengatakan bahwa kekuatan kepemimpinan bertumbuh pada komunitas yang bersatu. Hal ini mengatakan bahwa seorang pemimpin tidak akan dapat melaksanakan suatu kewajibannya jika komunitas ataupun masyarakatnya tidak bersatu.
Hal ini mengatakan bahwa masyarakat adalah kekuatan. Tanpa masyarakat, pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya menyimpulkan kepada kebijakan Abu Bakar As-Siddiq ini ada 4. Yang pertama itu memerangi nabi palsu, atau yang lebih kita kenal seperti kita kenal dengan perang Yamamah. Memerangi nabi palsu ini merupakan kebijakan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana setelah peninggalan Rasulullah banyak orang-orang yang ada sekelompok orang yang mengaku sebagai nabi, padahal yang kita ketahui nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Memerangi nabi palsu ini itu adalah namanya, itu nabi palsu yang mengaku itu adalah namanya Musailamah Al-Kadzab laknatullah alaih. Musailamah Al-Kadzab ini mengaku sebagai nabi palsu setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua itu memerangi mereka yang murtad dan enggan membayar zakat, atau dikenal dengan perang Riddah. Setelah peninggalan Rasulullah, banyak orang yang mengatakan bahwa hilang kewajiban kami sebagai seorang muslim karena setelah meninggalnya Muhammad. Hal itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq membuat kebijakan bahwa orang seperti itu harus diperangi, dan juga orang yang enggan membayar zakat. Pada perang Yamamah dan perang Riddah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan mushaf Al-Quran dan membukukannya. Sebenarnya kebijakan ini merupakan saran dari Umar bin Khattab yang melihat bahwa pada perang Yamamah banyak dari kaum hafizul Quran terbunuh, sekitar 70 orang terbunuh, sehingga menyebabkan kekhawatiran bahwa akan hilangnya eksistensi Al-Quran di muka bumi ini. Maka diberikanlah saran dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, dan pada saat itu ditunjuklah Said bin Sabit sebagai pemimpin dalam pengumpulan Al-Quran. Yang keempat itu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Memperluas wilayah kekuasaan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, selama masa jabatannya itu ada dua wilayah yang diperluas, yaitu wilayah Irak dan wilayah Syam. Kemudian kita lanjut kepada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini dikenal dengan nama Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman. Yang saya dapat simpulkan itu ada 8 kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama itu memperluas dan mengembangkan wilayah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, perluasan Islam itu sangat luar biasa pesatnya, sangat luar biasa berkembangnya, hingga dikenal dengan nama Futuhat Al-Islamiyah, perluasan wilayah Islam sebesar-besarnya. Wilayah Islam yang diperluas oleh Umar bin Khattab ini sangat luar biasa. Itu mulai dari Syria, Damaskus, Bizantium, kemudian Mesir, kemudian ada namanya Irak, Iskandaria, Persia, Al-Madain, dan Mosul. Ada suatu hal cerita yang menarik dari perluasan wilayah ini ketika melawan Bizantium. Karena Bizantium ini merupakan pusat kotanya dari kaum Roma atau kaum Romawi, merupakan kaum yang memiliki kekuatan terbesar juga pada masa itu. Dan pada saat itu dikenal dengan nama Perang Yarmuk. Kemudian yang kedua itu mengatur administrasi dan keuangan negara. Mengatur administrasi ini adalah seperti pemberlakuan pajak, pembentukan mata uang, dan juga menggaji aparatur negara. Dan di mana administrasi ini bersifatnya kepada sosial politik dari kekhalifahan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga itu membentukkan Baitul Mal dan Dewan Perang. Pembentukan Baitul Mal sendiri ini adalah digunakan untuk menghimpun atau mengumpulkan segala macam devisa negara yang didapatkan pada saat itu. Maka dibentuklah Baitul Mal agar dapat dikoordinasikan seluruh pemasukan ataupun seluruh hal yang didapatkan. Pembentukan Dewan Perang. Dewan Perang pada masa Umar bin Khattab ini dikenal dengan nama Jundiyun wa Surtiyun. Jundiyun itu adalah angkatan perangnya ataupun tentaranya, ataupun Surtiyun itu adalah kepolisiannya. Di mana dengan dibentukannya Dewan Perang ini digunakan untuk mempusatkan atau mengkoordinasikan segala macam bentuk angkatan perang pada masa itu, di mana Jundiyun digunakan untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan Surtiyun digunakan untuk mengatur elektabilitas ataupun mengatur keamanan negara atau polisinya.
Kemudian yang ketiga itu menetapkan kalender Hijriah. Menetapkan kalender Hijriah ini merupakan bentuk inisiatif Umar bin Khattab untuk membuat bahwa Muslim itu harus memiliki kalendernya sendiri. Maka dibuatlah kalender Hijriah yang dimulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini dibebaskan oleh Umar bin Khattab karena Baitul Maqdis ini dikuasai oleh kaum kafir, di mana menyebabkan umat Muslim yang ingin beribadah di sana terganggu dan bahkan dilarang. Maka dibebaskanlah Baitul Maqdis atau yang kita kenal dengan sebutan Masjidil Aqsa. Kemudian yang keenam itu menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah Islam. Penyelenggaraan sensus ini berguna untuk satu itu menetapkan ataupun memberikan bahwa setiap negara itu berharga, maka dilakukanlah sensus untuk memudahkan dalam pemungutan pajak ataupun pemberian bantuan dari pemerintahan. Karena kita kenal Umar bin Khattab ini merupakan khalifah ataupun seseorang yang sangat menyayangi rakyatnya, sehingga dia tidak ingin rakyatnya itu terzolimi pada masa pemerintahnya. Maka dibentuklah sensus penduduk agar semua ataupun masyarakat dapat diketahui statusnya. Kemudian yang ketujuh itu memperluas dan merenovasi Masjidil Haram dan Nabawi. Perluasan ini digunakan untuk memberikan kenyamanan ataupun memberikan kenyamanan dan juga kemudahan kaum muslimin untuk beribadah di sana. Kemudian 8 itu memulai proses kodifikasi hukum Islam. Penetapan proses kodifikasi hukum Islam ini digunakan untuk menetapkan hukum-hukum Islam, yaitu mencampurkan Islam dan politik, sehingga terciptanya suatu sistem di mana dapat diberlakukannya hukum Islam sesuai dengan apa adanya. Jadi dengan adanya kodifikasi hukum ini, maka Islam masuk dan juga menetapkan hukum-hukum yang dapat dilakukan ataupun dapat membatasi masyarakat. Kemudian yang ketiga itu kebijakan dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kebijakan dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan ini ada 4, yaitu perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, pengangkatan penjabat negara, dan keempat itu pembangunan fisik. Perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Utsman bin Affan sendiri dibilang cukup luar biasa, karena hingga mencapai Asia dan juga utara wilayah Aleppo, Tunisia, Persia dan yang lainnya. Kemudian standarisasi Al-Quran. Standarisasi Al-Quran sendiri di sini adalah standarisasi dalam bacaan dan juga tulisan Al-Quran. Standarisasi Al-Quran sendiri ini merupakan bentuk inisiatif dari Khalifah Utsman bin Affan yang menetapkan bahwa pembacaan Al-Quran adalah seperti ini yang hingga saat ini kita gunakan, dan juga penetapan penulisan huruf hijaiyah dan harokat, sehingga dilakukanlah standarisasi Al-Quran agar lebih dimudahkan. Dan pada saat telah siapnya Al-Quran dibukukan, itu ada 6 cetakan. 6 cetakan tersebut kemudian disebarkan ke daerah Kufah, Basrah, Mesir, kemudian ke daerah Yaman, kemudian daerah Mekah dan Madinah, yang mana kita kenal hingga saat ini adalah dengan nama Mushaf Utsmani. Kemudian pengangkatan pejabat negara. Pengangkatan pejabat negara ini digunakan untuk memudahkan pengkoordinasian wilayah-wilayah Islam yang jauh. Misalnya pengangkatan seorang gubernur. Ibaratnya itu lebih kepada jika khalifah atulah presidennya, maka pengangkatan pejabat negara ini adalah sebagai gubernurnya. Maka itulah ditujukan untuk memudahkan pengkoordinasian pemerintahan. Kemudian itu pembangunan fisik. Pembangunan fisik pada zaman Utsman bin Affan sendiri itu lebih kepada pembangunan atau untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan bendungan, pembangunan aliran-aliran air yang digunakan untuk kanal-kanal hingga ke kota, kemudian pembangunan jalan dan juga pembangunan infrastruktur lainnya. Pembangunan fisik sendiri sini juga ada dinamakan dengan pembangunan armada laut. Kita kenal bahwa pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu ada namanya pembentukan armada laut, hingga di mana armada laut ini sangat luar biasa sekali dapat memperluas wilayah Islam yang kita ketahui. Kemudian yang keempat itu adalah kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Khalifah bin Abi Thalib ini
kalau bisa dibilang itu adalah kebijakan yang dilakukan untuk membersihkan ataupun mengatasi kekacauan yang terjadi akibat atau setelah kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu seperti yang pertama, mengganti pejabat lama dengan pejabat yang baru. Itu karena banyaknya pejabat yang diangkat pada masa Utsman itu tidak memiliki kompetensi dan juga kemampuan, kapabilitas untuk memimpin, sehingga dipecatlah atau digantikan dengan yang lebih kompatibel. Kemudian yang kedua itu mengambil kembali tanah Yahdiyah. Tanah Yahdiyah sendiri ini merupakan akibat dari ulah dari para pemimpin sebelumnya, atau maksudnya itu para pemimpin atau para pejabat negara yang diangkat. Mereka itu menyalahgunakan kekuasaan sehingga kekayaan negara pun mereka embat dan mereka bagi-bagikan kepada sanak saudara. Maka itulah Ali mengambil kebijakan untuk mengambil kembali apa yang bukan hak mereka. Kemudian itu pengembangan ilmu pengetahuan. Jika ada sebuah hadis mengatakan bahwa jika Nabi Muhammad mengatakan seperti ini, jika aku adalah kunci ilmu, maka Ali adalah gerbangnya. Maka itulah pengembangan ilmu pengetahuan pada zaman Ali ini sangat luar biasa. Ada seperti pengembangan ilmu dalam ilmu tafsir, ilmu qanun, ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu lainnya, ilmu tasawuf dan sebagainya. Kemudian itu melawan para pemberontak. Karena terjadi banyak pemberontakan pada zaman Ali, maka dilakukanlah kebijakan untuk melakukan perperangan. Yang kelima itu membenahi keuangan negara. Membenahi keuangan negara ini adalah upaya untuk mengaktifkan kembali atau merealisasikan kembali pengaturan pajak dan juga pengumpulan zakat maupun hal-hal lainnya yang bersifat kenegaraan atau administrasi negara. Kemudian dari apa yang telah saya sampaikan tadi, keempat kebijakan tadi, saya simpulkan itu kemajuan penting yang dicapai oleh keempat khalifah. Yang pertama ini Abu Bakar As-Siddiq. Selama 2 tahun menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq itu berupaya untuk mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran. Walaupun pada masanya belum selesai terselesai dengan baik, akan tetapi itu merupakan dasar fondasi awal digunakan untuk mengumpulkan Al-Quran yang kita gunakan hingga saat ini. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kepada sistem pemerintahannya, di mana Umar bin Khattab mengatur sistem politik ataupun sistem pemerintahan yang berbasis kepada umat muslim, yaitu membentuk sistem administrasi dan mendirikan pemerintahan imperium baru, yaitu dengan cara menciptakan administrasi yang bersifat syariah ataupun bersesuai dengan konsep Islam. Kemudian yang ketiga itu Utsman bin Affan. Selama 12 tahun menjadi khalifah, Utsman bin Affan akhirnya menyelesaikan pembukuan Al-Quran dan juga menetapkan standarisasi Al-Quran. Kemudian yang keempat itu Ali bin Abi Thalib, 6 tahun menjadi khalifah, itu memindahkan pusat selama 6 tahun menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib itu memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah atau Irak, dan juga mengganti pejabat-pejabat yang tidak kompeten pada masa itu. Kemudian yang selanjutnya ini perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada masa Khulafatur Rasyidin ini selama 30 tahun menjabat, 2 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq, 10 tahun dari Umar bin Khattab, 12 tahun dari Utsman bin Affan, dan 6 tahun dari Ali bin Abi Thalib. Perluasan Islam sangat luar biasa dilakukan hingga kepada Asia Tenggara, Eropa, dan sampai menyentuh Afrika. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu, perluasan wilayah itu berjalan dengan baik. Yang pertama itu adalah Islam adalah agama yang mementingkan pembentukan masyarakat. Islam itu mementingkan pembentukan masyarakat adalah membentuk masyarakat yang madani, masyarakat yang mengetahui bahwa mereka adalah masyarakat yang dilindungi oleh negara. Kemudian yang kedua itu keyakinan dalam berdakwah yang tertanam di dalam jiwa umat muslim. Yang ketiga itu banyaknya sistem pemerintahan dan ideologi negara non-muslim yang menyimpang. Karena kita ketahui Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, maka membawa sebuah ajaran maupun sebuah pemahaman yang lebih baik dari apa yang mereka pikirkan. Maka oleh sebab itu ekspansi dilakukan oleh kaum muslimin sendiri itu berkembang dengan pesat, bahkan diterima dengan baik. Yang keempat itu Islam datang dengan rasa simpati dan toleran, serta tidak memaksa rakyat untuk memeluk agama mereka. Islam tidak pernah memaksa. Islam hanya tidak pernah memaksa dan juga tidak pernah meminta, tidak pernah memaksa lah pokoknya gitu. Kemudian yang kelima itu
kebijakan dan ketegasan khalifah dalam memimpin umat muslim. Kebijakan dan ketegasan khalifah ini seperti itu, perluasan wilayah ini dilakukan kepada daerah-daerah yang memiliki potensial, seperti misalnya di Bizantium dilakukan penyerangan ke sana. Bizantium merupakan sebuah negara yang sangat luar biasa kekuatannya, diserang. Kemudian karena di bawah Bizantium itu banyak daerah-daerah yang berlindung, maka ketika Bizantium berhasil ditaklukkan, daerah-daerah tersebut akhirnya mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Bizantium. Seperti misalnya dikalahkan, otomatis mereka tidak mau mengikuti bahwa itu adalah kekuasaan Islam. Maka oleh sebab itu, strategi yang dilakukan ataupun pencapaian yang dilakukan ini sangat luar biasa. Kemudian kita lanjut pada rintangan pada masa Khulafatur Rasyidin. Rintangan pada masa Khulafatur Rasyidin sendiri ini berbagai macam hambatan maupun rintangannya. Namun itu bukan menjadi alasan atau sebab bahwa tidak berkembangnya umat muslim. Namun ada beberapa faktor yang rintangan pada masa Khulafatur Rasyidin sendiri, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini banyak hambatannya itu dari nabi palsu dan juga dari kaum murtad dan enggan yang membayar zakat, sehingga elektabilitas ataupun sistem yang dijalankan tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri ini hambatannya dari kaum kafir yang tidak suka dengan perkembangan umat muslim. Mereka takut jika umat muslim berkuasa, maka mereka akan tidak dapat menjalankan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua ini adanya konflik atas kepemimpinan Umar. Banyaknya provokasi maupun fitnah yang mengatakan bahwa pemerintahan Umar ini tidak baik, pemerintahan Umar ini seperti ini. Itulah menyebabkan provokasi ataupun konflik di antara kaum muslimin sendiri, sehingga itu menjadi hambatan untuk pergerakan selanjutnya. Yang ketiga itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sendiri hambatannya itu ada karena adanya politik nepotisme. Kita ketahui Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah ketika berumur 70 tahun, sudah tua. Jadi karena sudah tua, Utsman bin Affan ini sendiri, dia sebenarnya politik nepotisme ini bukan permasalahan dari Utsman bin Affan, akan tetapi dari keluarganya sendiri yang memaksa atau meminta untuk dijadikan seorang pejabat. Akhirnya pun Utsman bin Affan menyetujuinya, dan itu menyebabkan provokasi dan konflik antara sesama umat muslim. Yang kedua, adanya pemberontakan atas fitnah yang muncul. Ya, fitnah yang muncul atas yang tadi itu karena ketidaksenangan atas pengangkatan kerabat terdekat untuk menjadi pejabat negara. Kemudian yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Hambatan dan rintangan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ini sangat banyak gitu, karena khalifah sebelumnya meninggalkan beberapa permasalahan yang belum diselesaikan, dan juga muncul lagi permasalahan yang baru, yaitu seperti perang Waqiatul Jamal. Perang Waqiatul Jamal sendiri ini merupakan perang yang dipimpin oleh istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia menggunakan onta berambut merah untuk menuntut atau meminta tuntutan atas kematian dari Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan pada perang Jamal sendiri ini Talha dan Zubair tewas. Yang kedua itu perang saudara, perang Siffin. Perang Siffin ini sendiri terjadi atas pemberontakan atau fitnah yang muncul di antara para kaum muslimin, sehingga terjadilah perang saudara. Ini merupakan perang saudara antar sesama umat muslim. Sangat kejam sekali fitnah ataupun provokasi yang dilakukan, sehingga menyebabkan sama umat muslim sendiri melakukan peperangan. Kemudian yang terakhir, selanjutnya itu adalah wafatnya Khulafatur Rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sendiri ini meninggal karena sakit selama 15 hari. Setelah 2 tahun menjabat, Abu Bakar As-Siddiq sakit selama 15 hari dan meninggal. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu meninggal akibat dibunuh, akibat luka tikaman yang dilakukan oleh budak Abu Lulu'ah, di mana dibunuh ketika Umar bin Khattab hendak memulai sholat subuh. Kemudian yang ketiga itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini meninggal, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Namun kematian Utsman ini pada mulanya adalah karena ada pengepungan oleh pemberontak di rumah Utsman.
Dan yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini meninggal atau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam atas perintah dari kaum pemberontak, di mana Ali bin Abi Thalib meninggal ketika sedang mengimami sholat subuh. Kemudian berdasarkan apa yang kita telah sampaikan, apa yang telah kita dapatkan, saya menyimpulkan bahwa ataupun mengambil sebuah poin yang dapat kita ambil untuk diri kita sendiri, itu adalah suri tauladan dari Khulafatur Rasyidin. Yang pertama itu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu merupakan cerminan dari seorang yang memiliki iman yang kuat atau mencerminkan bahwa seorang itu bertakwa. Kemudian itu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Yang tiga itu rendah hati ketika berkuasa. Keempat itu tutur bahasa yang baik dan lembut. Yang kelima itu hidup sederhana. Yang keenam itu disiplin. 7 dermawan. Yang 8 itu pemalu. 9 sabar. Dan yang ke-10-nya itu tuh pemberani. Namun ada dua poin penting yang dua poin penting ini yang saya kutip saya lihat dari kepemimpinan mereka tuh, karena mereka itu adalah takut azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjalankan amanah ataupun tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, karena mereka takut akan azab dan siksaan Allah jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka dengan baik. Kemudian itu bertanggung jawab, karena banyak orang yang berani memimpin tapi tidak berani menanggung resiko atau berani menanggung tanggung jawabnya. Banyak orang yang siap memimpin namun tidak siap untuk bertanggung jawab. Hal inilah yang saya lihat dari keempat khalifah ini. Mereka berani bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas hidup mereka, bertanggung jawab atas masyarakat mereka, dan bertanggung jawab atas keseluruhan umat muslim. Mereka tidak ingin umat muslim ini menjadi umat muslim yang lemah. Maka digenjotlah oleh mereka bahwa saya harus bertanggung jawab, karena ini adalah misi dari ilahi untuk menjadikan bahwa Islam ini adalah agama yang berkuasa ataupun agama yang dapat diterima oleh seluruh kalangan, oleh seluruh makhluk di dunia ini, oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu adalah dari Allah. Wallahu wafiq. Allahumma infa'na bima alamtana wa alamna ma yanfa'una. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Saya tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.